Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini adalah respon dari pihak Israel seusai atlet senamnya ditolak Indonesia. Kompetisi di Jakarta kini memberikan pernyataan menyindir Pak Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan bahwa Federasi Senam Israel memberikan respon seusai pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada atlet senam Israel untuk bertanding di Jakarta. Dijelaskan juga bahwa Federasi Senam Israel menyatakan sampai saat ini memang belum ada menerima secara resmi perihal pemberitahuan soal penolakan tersebut dan melakukan segala upaya demi atletnya bisa ikut berkompetisi di Jakarta. Lebih lanjut lagi juga dikatakan bahwa media Israel, Net News, juga menyindir Presiden Prabowo Subianto terkait pidato yang membela Israel di PBB, namun kini menolak atlet mereka untuk bisa berkompetisi di Jakarta, Indonesia. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang beberapa jam belakangan hal tersebut memunculkan beragam reaksi dan banyak banget ya yang kemudian menyatakan penolakan, termasuk Gubernur DKI Jakarta yaitu Pak Pramono Anung ya, yang kemudian menyatakan penolakan terhadap hal tersebut. Bahkan juga ada narasi perihal ya nantinya atlet Israel itu jangan diberikan visa supaya mereka tidak bisa datang ke Indonesia. Meskipun Indonesia ini tidak punya hubungan diplomatik ya, tapi kita ternyata ada melakukan perdagangan. Nah seperti yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali teman-teman ya. Ini saya coba share dulu ya supaya sama-sama kita bisa melihatnya. Ini dia teman-teman, bahkan angkanya itu tinggi sekali ya. Kalau ini pembanding teman-teman ya. Ini perihal, sebentar ya, saya coba geser di sini. Ini jomplang perdagangan RI dengan Israel dan Palestina. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, besaran ekspor impor dengan Israel rupanya jauh lebih tinggi dibandingkan, ya sebentar saya coba geser sini ya, jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor impor dengan Palestina. Nah mari kita perhatikan kalau yang di Palestina itu ini teman-teman ya, ekspor impornya ini. Indonesia Palestina impornya itu dihitung dalam dolar Amerika Serikat Januari 2024 ini dia teman-teman ya. Ini angkanya Februari, Maret, April. Totalnya itu ada 1,2 juta dolar AS. Sedangkan kalau Indonesia Israel itu tinggi sekali Bapak Ibu sekalian ya. Tinggi sekali. Coba saya geser di sini. Ini dia Bapak Ibu ya. Indonesia Israel itu impornya teman-teman ini Januari. Ini lihat ya. Tinggi sekali ya. Februari, Maret, lalu juga April. Jadi totalnya itu ada 29 juta ya, 225.727 dolar AS. Sedangkan kalau di Palestina itu angkanya 1,2 juta dolar AS saja. Jadi memang perbandingannya itu Bapak Ibu tinggi sekali ya. Lalu kemudian juga tadi saya lihat beberapa lagi teman-teman ya, perihal informasi itu apa saja yang kemudian menjadi ekspor impor antara Israel dengan Indonesia teman-teman. Seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, saya coba kasih tunjuk di sini ya. Sebentar teman-teman supaya sama-sama kita bisa tahu. Ini dia. Ya. Seperti yang ada di layar teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini 13 produk Israel yang diimpor Indonesia. Nah kan akhir-akhir ini banyak banget teman-teman narasi-narasi yang katanya boikot itu, tapi memang ini ya 13 produk Israel yang diimpor Indonesia. Lalu kemudian di sini ada mesin dan pesawat mekanik. Nah, bagaimana cara boikot itu teman-teman? Lalu perkakas perangkat potong, mesin dan peralatan listrik ya, kalau nggak pakai listrik gimana dong ya, perangkat optik ya, bahan kimia anorganik, lalu kemudian juga organik ya, sari bahan makanan. Lalu kemudian teman-teman ada banyak lagi di sini ya, kain ditenun berlapis, lalu kemudian serat stafel ya, buatan plastik dan barang perangkat penerimaan. Ini macam-macam Bapak Ibu ya. Mari kita lihat lagi, ada lagi di sini. Ini dia teman-teman ya. Seperti yang ada di layar di sini. Ekspor RI ke Israel. Nah, ini kalau kita yang ekspor ini ya, teman-teman. Ini tinggi Bapak Ibu 2020, 21, 22 dan 2023 itu ini angkanya fantastis ya. Ini dihitungnya teman-teman bukan dalam angka rupiah ya, tapi ini dalam dolar AS. Ya, ini 151,54 juta dolar AS. Lalu kemudian teman-teman di sini ya impornya, sedangkan kalau impornya itu ini, impornya ini dia teman-teman ya, impor RI dari Israel ini besar juga Bapak Ibu, 56,5,4 juta. Ini dihitung dalam dolar AS teman-teman, dan terakhirnya itu 2023 12,8 ya juta Juli 2023. Ini udah miliaran Bapak Ibu ya, angkanya itu ya. Coba kita hitung ya.
teman-teman sekalian ya. Kita hitung aja yang terakhir itu yang 2023 ya, katanya 12 juta ya. Kali ini 12 juta Bapak Ibu, 12 juta. Sebentar, saya coba kita hitung ya. 12 juta itu kalau dirupiahkan berapa? 12 juta dolar AS teman-teman ya. Oke, kalau kali 16.000 aja, 16.000 berarti kita impornya itu teman-teman. Sebentar, 16.000. Oke, sama dengan ini Bapak Ibu. Waduh, ini tinggi Bapak Ibu ya. Ini 192 M. Ya. Ini angka yang tinggi teman-teman, bukan angka yang sedikit ya. Ini sudah miliaran teman-teman, 192 M. Itu di tahun 2003 angkanya rendah ya. Sedangkan kalau kita hitungnya di angka 2020, wah ini 56 juta dolar AS, 26, 43. Lalu terakhirnya ini 2023 katanya dari data BPS itu teman-teman, angkanya 12 juta. Dan kalau dirupiahkan itu 192 juta rupiah. Jadi memang ini angka yang tentu saja bukan sedikit teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tapi perihal bangsa kita Indonesia menyatakan penolakan ataupun tidak mau bila mana atlet dari Israel mau datang ke Indonesia, itu memang ini juga tidak bisa ya kita berkomentar lebih panjang ya. Kita nggak bisa buat apa-apa juga teman-teman. Tapi kalau kemudian hal seperti itu berlaku, apakah ini kira-kira akan merugikan pihak Israel? Saya nggak tahu ya bagaimana peraturan kompetisi seperti itu ya. Apakah kemudian bila suatu negara tempat itu diselenggarakan lalu kemudian negara itu menolak peserta dari negara tertentu seperti yang dilakukan hari ini ya teman-teman, dari pihak Indonesia itu menyatakan penolakan untuk atlet Israel, apakah kemudian atlet Israel ini digugurkan ataukah kemudian akan disiapkan tempat sehingga mereka bisa tetap ikut berkompetisi? Nah, memang teman-teman saya jadi ingat ya, pada beberapa waktu yang lalu itu Pak Jokowi sebelum selesai menjabat ya RI 1, beliau kan pernah menyampaikan ya, ketika waktu itu kan ramai sekali ya Ganjar menolak ini ya Pildun teman-teman, pesertanya Israel yang akhirnya kan Pildun itu dilaksanakannya di tempat lain ya. Tapi kemudian waktu itu Pak Jokowi sempat memberikan satu pernyataan yang sangat menarik sekali, bahwa harus dibedakan urusan politik dengan urusan olahraga. Nah menariknya teman-teman, ini kan sekarang memang tidak bisa diabaikan ya, bahwa meskipun ini hanya olahraga, tapi kan ini pasti akan ada dampak politiknya. Karena itu memang hanya orang-orang yang berani lah yang kemudian bisa mengambil satu sikap yang jelas dan tegas, memisahkan antara urusan politik dan urusan olahraga. Saya secara pribadi belum lihat teman-teman ada pernyataan dari pihak istana perihal tersebut. Tapi yang pasti kita tunggu saja nantinya kira-kira apakah juga pihak istana akan menyampaikan statement perihal penolakan ataukah bagaimana.